lose, I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Pelatih Timnas, Fachri Husaini siap jika ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Begini katanya. Timnas Indonesia menang tipis 2-1 atas Bali United dalam laga uji coba. Arkan Kakak cetak gol. Begini jalannya laga. PSSI resmi tunjuk Stadion Manahan Solo sebagai kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pelatih Timnas, Fachri Husaini siap jika ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Begini katanya, mantan pelatih Timnas Indonesia U16, Fachri Husaini, mengaku siap jika diberi kepercayaan untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Fachri, yang dikenal dengan rekam jejak cemerlang dalam membina pemain muda, menyampaikan kesiapannya sebagai bentuk dedikasi kepada sepak bola nasional. Saya selalu siap jika negara memanggil, termasuk untuk posisi ini. Tapi, semua itu tergantung keputusan PSSI, ujar Fachri dalam wawancara baru-baru ini. Nama Fachri Husaini bukanlah sosok asing di kancah sepak bola nasional. Di bawah kepemimpinannya, Timnas U16 berhasil meraih gelar Piala AFF U16 pada tahun 2018. Kemampuan Fachri dalam membangun tim yang solid dari pemain muda menjadi nilai tambah bagi dirinya jika dipercaya menangani tim senior. Spekulasi mengenai calon pengganti Shin Tae-yong mulai bermunculan setelah pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan mempertimbangkan langkah baru dalam kariernya setelah kontraknya selesai. Meski demikian, PSSI hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait masa depan Shin Tae-yong. Fachri menegaskan bahwa ia tidak ingin berspekulasi lebih jauh dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan federasi. Saya menghormati Coach Shin Tae-yong dan kontribusinya untuk Timnas Indonesia. Saya hanya ingin terus mendukung perkembangan sepak bola nasional, tutupnya. Dengan pengalaman dan komitmennya terhadap pengembangan talenta muda, Fachri Husaini dianggap sebagai salah satu kandidat potensial jika pergantian pelatih benar-benar terjadi. PSSI diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik demi masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menang tipis 2-1 atas Bali United dalam laga uji coba. Arkan Kakak cetak gol. Begini jalannya laga. Dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Kapten Wayan Dipta, Bali, Selasa tanggal 3 Desember tahun 2024, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bali United dengan skor tipis 2-1. Pertandingan ini menjadi ajang persiapan Timnas menjelang turnamen AFF yang akan datang. Sejak awal laga, Timnas Indonesia tampil dominan dengan permainan menyerang yang terorganisir. Gol pertama Timnas dicetak pada menit ke-23 melalui aksi individu Arkan Kakak, yang sukses memanfaatkan umpan terobosan. Bali United tidak tinggal diam. Mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-39 lewat gol spektakuler, yang memanfaatkan kesalahan lini belakang Timnas. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Pada babak kedua, Timnas Indonesia kembali meningkatkan intensitas serangan. Gol kemenangan akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui tendangan keras Marcelino Ferdinand dari luar kotak penalti. Meski Bali United mencoba menekan di menit-menit akhir, pertahanan Timnas yang solid berhasil menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Kami bermain cukup baik, meski masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ini menjadi bekal penting untuk pertandingan ke depan, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai laga. Sementara itu, pelatih Bali United mengaku bangga dengan perjuangan timnya meski kalah. Kami menghadapi tim yang kuat. Ini pelajaran berharga untuk kami.
Kemenangan ini memberikan suntikan motivasi bagi timnas Indonesia menjelang kompetisi mendatang, sekaligus menunjukkan potensi besar skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. PSSI resmi tunjuk Stadion Manahan Solo sebagai kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi mengumumkan bahwa Stadion Manahan, Solo, akan menjadi kandang timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2024. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan teknis dan logistik, termasuk kualitas fasilitas stadion, aksesibilitas, dan antusiasme supporter. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar hari ini, menyatakan bahwa Stadion Manahan merupakan pilihan ideal untuk mendukung perjuangan timnas Garuda di turnamen bergengsi kawasan Asia Tenggara tersebut. Stadion Manahan memiliki fasilitas berstandar internasional yang sesuai dengan kebutuhan timnas. Selain itu, Solo dikenal sebagai kota sepak bola yang penuh semangat, sehingga kami yakin dukungan supporter akan memberikan energi tambahan bagi para pemain, ujar Erick Thohir. PSSI juga menyebutkan bahwa pemilihan Stadion Manahan didasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh, termasuk kondisi lapangan, penerangan, hingga kesiapan infrastruktur penunjang. Sebelumnya, stadion ini telah sukses menjadi tuan rumah berbagai pertandingan internasional, termasuk dalam ajang Piala Dunia U20. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memulai pertandingan fase grup Piala AFF 2024 di Stadion Manahan pada pertengahan Desember mendatang. Para supporter pun diharapkan dapat memberikan dukungan penuh secara langsung di stadion. Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan persiapan maksimal dari para pemain, PSSI optimistis timnas Indonesia mampu meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024.